Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca bagian dari Alkitab. Tapi sebelumnya mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang empunya hikmat dan kebijaksanaan, saat ini kami hendak bersama membaca dan merenungkan firman. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu menyertai memberkati kami, agar supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, hati kami dipuaskan, hati kami diberkati, dan sekaligus diingatkan bagaimana seharusnya hidup benar di dalam dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk merenungkannya dan melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terdapat dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 12 dengan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut serta ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya. Dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya di saat ini. Ada sebuah kisah tentang seorang pejabat yang korupsi dan hendak menghadapi persidangan untuk memutuskan perkaranya. Apakah dia benar-benar terlibat dalam korupsi itu, atau lawannya yang melakukan korupsi? Alhasil, beberapa hari sebelum sidang di pengadilan, pengacaranya mendatangi kliennya yang berperkara, seorang pejabat yang korupsi itu. Pengacaranya mengatakan, saya peringatkan kepada Anda, hakim yang akan mengadili perkara kita ini sangat terkenal sebagai hakim yang bersih. Jadi, kalau Anda benar-benar ingin menang dari lawan kita, jangan sekali-kali mencoba menyuapnya. Bisa-bisa yang tadinya menang menjadi kalah. Sang pejabat itu pun berkata, tenang saja Pak Pengacara, saya tidak akan melakukannya dan saya malah semakin yakin bahwa kitalah yang akan menang. Singkat cerita, waktu persidangan pun tiba. Tanpa melalui proses yang terlalu lama, hakim pengadilan tersebut langsung memvonis bersalah lawan si pengacara dan kliennya tersebut. Pengacara itu menjadi heran ketika seusai sidang kliennya mengatakan bahwa perkara itu berhasil mereka menangkan karena dia telah mengirimkan sejumlah uang kepada hakim tersebut. Pengacara itu kemudian berkata, bagaimana mungkin?
Hakim itu terkenal sebagai hakim yang jujur dan bersih. Apakah dia sudah berubah dan menerima uang dari Anda? Pejabat itu kemudian berkata, hakim itu sama sekali tidak berubah. Saya mengirimkan uang tersebut dengan mengatasnamakan lawan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah di atas mengingatkan saya dan saudara tentang bagaimana hidup yang benar dengan terus taat pada aturan atau hukum yang berlaku dalam dunia ini, termasuk hukum dalam negara, terlebih tentu saja pada aturan hukum Tuhan. Sehubungan dengan itu, maka tema khotbah kita saat ini adalah hidup taat menurut hukum. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, sehubungan dengan tema khotbah, maka bacaan saat ini adalah Kisah Para Rasul 20 ayat 1-12. Dalam Kisah Para Rasul mencakup lebih dari 30 tahun sesudah kenaikan Yesus. Kira-kira tahun 30 sampai pengadilan Rasul Paulus di tahun 60-an. Kisah Para Rasul menyampaikan cerita tentang apa yang terjadi setelah Yesus meninggalkan bumi ini. Yesus memberikan suatu instruksi terakhir kepada muridnya untuk menunggu di Yerusalem untuk Roh Kudus. Roh inilah yang akan memenuhi mereka dengan keberanian untuk memberitakan kebenaran tentang ajaran Yesus dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tujuan Kisah Para Rasul ini membuat kita mengerti mengapa Rasul Paulus dengan berani menghadapi lawan-lawannya, sebagaimana bacaan kita saat ini dalam pasal 25 ayat 1-12. Dikisahkan bagaimana Rasul Paulus membela dirinya di hadapan Festus. Kita dapat membaca mulai ayat pertama. Dikatakan, 3 hari sesudah tiba, Yunaninya Epibas dari Epibaino menginjakkan kaki di provinsi itu, berangkatlah Yunaninya Anebe dari Anabaino, berjalan laiklah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Kemudian dituliskan di ayat 2. Di situ imam-imam kepala Yunania Arkireus dari Akireus dan orang-orang Yahudi yang terkemuka Yunania Protoi dari Protos, orang yang terkemuka datang menghadap Yunania Parekaloun dari Parakaleo, memohon Festus dan menyampaikan dakwaan. Yunaninya menyampaikan perlawanan terhadap Paulus. Bahkan tindakan mereka dalam ayat 3 lebih ekstrim lagi dituliskan. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah. Yunaninya Karin dari Karis meminta suatu kemurahan hati yang merugikan. Yunaninya Kat yang dapat diartikan juga melawan. Jadi mereka meminta kepada kemurahan hati Festus untuk melawan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang. Yunaninya Matepemsetai dari Metapemto mengundang Paulus ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana. Yunaninya Enedran dari Enedra merencanakan penghadangan untuk membunuh Paulus di tengah jalan. Akan tetapi saudara-saudara, permintaan yang tidak diakan oleh Festus sebagaimana dibahasakan di ayat 4-6. Tetapi Festus menjawab, Yunaninya Apekrite dari Apokrinomai. Festus berkata bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera. Yunaninya Mulein Entake bersegera kembali. Yunaninya Ekporeustai dari Ekporeomai berangkat ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang, Yunaninya Dunatoi dari Dunatos, orang-orang yang berkuasa yang mahir di antara kamu, turut ke sana. Yunaninya Sungkatawantes dari kata Sungkatabaino, turut serta bersama-sama dengan aku untuk mengajukan dakwaan. Yunaninya Kategoreitosan dari Kategoreo, yaitu mengajukan tuduhan atau menyalahkan Paulus jika ada kesalahannya. Festus tinggal, Yunaninya Diatripsas dari Diatribe. Setelah tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem, sesudah itu ia pulang. Festus pulang. Yunaninya Katabas dari Katabaino turun ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan. Yunaninya Katisas Epitubematos. Setelah duduk di kursi pengadilan dan menyuruh Yunaninya Ekeleusen dari kata Kelewo memerintahkan menghadapkan Paulus, Yunaninya Paulon Aktenai. Atas perintah itu, maka di ayat 7-8 dikatakan, sesudah Paulus tiba, Yunaninya Paragenomenu
dari para Ginomai. Setelah Paulus datang, setelah Paulus muncul di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya. Yunaninya periestesan dari peristemi, berdiri di sekeliling, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia, terhadap Paulus, yang tidak dapat, Yunaninya iskuo, dari kata iskuo, sanggup, yang tidak dapat mereka atau tidak sanggup mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri. Yunaninya apologomeno dari apologeomai. Kita mengingat kata apologet, bela, pembelaan. Baik, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, kata Paulus. Yunaninya hemarton dari hamartao, aku sedikit pun tidak berdosa, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Selanjutnya kemudian di ayat 9-12 kita membaca bagaimana sikap Festus, yang kemudian mendapatkan respon yang menohok dari Rasul Paulus dengan ingin naik banding kepada kaisar atas perkara. Dituliskan, tetapi Festus yang hendak mengambil, Yunaninya kata hestai dari kata titemi, yang hendak menunjukkan hati, Yunaninya karis dari karis, yang hendak menunjukkan kebaikan hati kepada orang Yahudi, menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi? Yunaninya kritenai dari krino, apakah engkau bersedia dihukum di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tapi kata Paulus, aku sekarang berdiri, Yunaninya hestos dari histemi, aku sekarang berdiri teguh di sini di hadapan pengadilan kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, Yunaninya kalion epiginoskes, seperti engkau sendiri mengetahui dengan pasti, sedikit pun aku tidak berbuat salah. Yunaninya oden adikesa, bahwa sedikit pun aku tidak berlaku tidak adil, sedikit pun aku tidak menyakiti orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah, Yunaninya adiko dari adilo, bahwa jika aku benar-benar melakukan kesalahan dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal, Yunaninya aksion dari aksios, yang sesuai dengan hukuman mati, aku rela, katanya, kata Rasul Paulus. Yunaninya paraitumai dari paraiteomai, tidak menolak mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan, Yunaninya kategorusin dari kategoreo, menyalahkan, itu terhadap aku ternyata tidak benar, Yunaninya eideolen. Tetapi jika tidak benar, tidak seorang pun yang berhak menyerahkan. Yunaninya karasisastai dari karasomai, memberikan dengan cuma-cuma atau memberikan dengan gratis. Aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada kaisar. Setelah berunding dengan Yunaninya sulalesas dari sulaleo. Setelah berbicara dengan anggota-anggota pengadilan, Yunaninya sumboliu dari sumbulion, sidang penasehat. Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap kaisar. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, sikap Paulus menghadapi tuduhan dan pengadilan yang ia terima dalam kebenarannya, maka kita semua sebagai orang percaya harus belajar dan mengingat. Pertama, jangan pernah menggunakan dan memanfaatkan jabatan serta kedudukan saudara dalam bidang apapun itu untuk kemudian membuat orang lain mendapatkan kerugian. Jangan pernah bersekongkol untuk mencelakai orang lain, bahkan sampai dengan sengaja mengambil kehidupannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan menggunakan tangan orang lain. Hal yang kedua, belajarlah menjadi pemimpin yang bukan hanya mendengar katanya atau mendengar kata mereka, tetapi datang langsung untuk melihat dan mendengar langsung apa yang sedang terjadi, agar supaya dengan demikian setiap tindakan kita tidak akan keliru dan salah dalam setiap keputusan. Ketiga, jangan sekali-kali menghakimi, terlebih menghakimi orang lain tanpa tahu kebenaran yang pasti. Jangan mudah dipengaruhi tanpa mengecek suatu kebenaran, agar supaya ketika melakukan sesuatu bukan hanya sekedar ikorami,
ikutan orang banyak sekalipun salah. Ingatlah Matius 7 ayat 12 mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hal yang keempat, kebenaran dalam Tuhan akan menghadirkan keberanian iman untuk menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Tidak ada sedikit pun keraguan untuk memperkatakan kebenaran itu dan melakukannya sekalipun berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, bahkan dalam ancaman kematian sekalipun. Hitam tetaplah hitam, putih tetaplah putih, dan bukan abu-abu. Jadilah kuat sekalipun kita dilemahkan. Jadilah harum sekalipun kita dimusuhkan. Tetaplah mengasihi sekalipun kita dibenci. Hal yang terakhir, hal yang kelima, jangan hanya karena engkau ingin mendapatkan pujian, penghargaan, dan penghormatan dari orang lain, kemudian engkau mengubah sikap, apalagi mengubah kebenaran menjadi kesalahan, dan kesalahan menjadi sebuah kebenaran. Belajarlah untuk terus hidup dalam kebenaran dan tidak memutarbalikkan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan dari manusia. Jangan menjadi seperti Festus. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman saat ini. Biarlah firman jadi berkat bagi kami semua ketika dengan sukacita kami melakukannya. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus menyertai dan mengingatkan kami agar kami menjadi alat kesaksian. Haleluya. Amin.